pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di Al-Hunafa Boarding School. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you, students? I'm fine, thanks. Inshallah. Firas, what are you doing here? I'm doing my assignment. MasyaAllah. Good job. Continue, please. Okay, alright. Para santri, insya Allah kita akan melakukan praktek tibun nabawi, yaitu metode pengobatan ala Nabi. Yuk kita mulai. Bismillah. Treatment ya. Al-Hunafa Boarding School mencetak kader penghafal Al-Quran yang berakidah ahlus sunnah dan berakhlak karimah. 5 alasan memilih Al-Hunafa. Pertama, akidah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Kedua, penerapan akhlak karimah. Ketiga, bacaan hafalan sesuai dengan kaidah tajwid. Keempat, bahasa Arab secara aktif. Kelima, melanjutkan studi ke perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Al-Hunafa Boarding School mendidik dan melatih santri untuk menjadi pemimpin yang berkarakter. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita di majelis kali ini, majelis yang di dalamnya ada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang menginginkan ketakwaan, amal saleh, menyuburkan dan menumbuhkan keimanan dengan cara bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan ikhtiar untuk menggapai kehidupan berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Di tengah-tengah kita ini rata-rata mungkin ya insyaallah adalah hamba-hamba Allah Ta'ala yang husnudzan pada Allah dengan ikhtiarnya untuk mencari pendamping yang semoga dengan ikhtiar tersebut, dengan doa yang terpanjatkan, dengan niatan yang baik dan husnudzan kepada Allah, semoga terijabah oleh Allah Azza wa Jalla dan
ditunaikan oleh Allah Ta'ala, jawabannya lebih dari yang terharapkan. Kita mengharapkan jemaah sekalian, ikhwan atau akhwat, dengan majlis ini, majlis ilmu dan amal, yaitu ilmu tentang pernikahan dan mengamalkannya. Bukan sebatas kita mengilmuinya, melainkan juga akan mengamalkan ilmu kita. Bukan juga sebatas mengamalkannya kelak tanpa ilmu, melainkan harus punya ilmu dan bekal terlebih dahulu. Barang siapa yang berbekal, maka dia akan tenang di perjalanan. Dan barang siapa yang tidak berbekal, maka dia akan kebingungan dan atau kesulitan. Insyaallah metode kajian ini yaitu pembawaan materi utama atau inti, yaitu pembahasan hadis innama tunkahul mar'atu li arba' atau tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan biasanya dinikahi karena 4 hal. Itu akan kita jelaskan hadisnya lebih rinci insyaallah. Kemudian yang lebih penting bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman adalah apa yang Anda tanya, apa yang antum tanya. Jadi jika ikhwan bisa langsung bertanya nanti dengan speaker, adapun akhwat mungkin bisa dengan kertas. Apa yang menjadi muskilah atau masalah atau ganjalan, apa yang menjadi problematika selama ini, baik berkaitan dengan pra rumah tangga atau nanti pas berumah tangga, maka itu silahkan ditanyakan. Saya lebih prioritaskan sesi lebih banyak untuk apa? Untuk tanya jawab. Artinya jemaah bertanya, insya Allah kami jawab. Insya Allah jika memang ya mampu. Ya tolong di silent ya itu ya di rumah Allah ya. Baik, kita mulai dari pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal, yaitu 5 liha. 1 karena hartanya. Nanti kita rinci penjelasan insyaallah. Karena hartanya. Atau mungkin yang kedua, wali hasabiha, atau karena nasabnya. Nasabnya ini maksudnya keluarganya. Ya, keluarga. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, atau karena kecantikan perempuan ini, kecantikan. Ya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, wali diniha, atau karena agamanya. Jadi 4 hal. Ya. Biasanya dinikahi perempuan karena hal-hal tersebut. Di luar hal tersebut itu kadang-kadang bukan suatu alasan untuk menikahi seorang perempuan. Ya. Maka kata Nabi SAW, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Raihlah perempuan yang lebih ke agama. Jadi maksudnya jadikan prioritas untuk jodoh, wahai para lelaki, dari segi agamanya. Ya, nanti kita bahas insyaallah. Karena itu akan membuat keberuntungan ke depannya. Membuat keberuntungan ke depannya. Taib. Apa makna dari hadis ini? Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, "Hadzal hadis as-sahih fi ma'na hadzal hadis." Yang benar dari makna hadis ini adalah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bima yaf'aluhu an-nasu fil 'adah. Nabi SAW mengabarkan apa yang menjadi kebiasaan perbuatan manusia dalam menikah. Fa innahum yaqsuduna hadzal khisal, hadhihi al-khisal al-arba' wa akhkharaha 'indahum dzatad din. Biasanya orang-orang itu mereka terfokus pada 4 hal ini, yaitu perempuan dinikahi karena apa? 1, hartanya, atau nasabnya, atau apalagi kecantikannya atau agamanya. 4 itu. Namun wa akharaha indahum dzatad din. Tapi banyak dari orang yang mengakhirkan urusan keagamaan calonnya. Ya, banyak laki-laki itu justru bagian agamanya, tinjauan agamanya itu nomor sekian.
Dan yang biasa ya laki-laki memang pertama yang penting cantik gitu. Bentar, yang penting cantik. Ada juga yang penting kaya. Ada juga dari keluarga mapan. Dan semisal tuh. Dan adapun agama itu nomor sekian, bukan dijadikan nomor satu. Makanya Nabi SAW ya mengatakan fadhfar bidzatid din taribat yadak. Raihlah perempuan yang lebih ke agama. Maksudnya carilah perempuan dengan tinjauan yang pertama agamanya dulu. Maka itu akan membuatmu beruntung nantinya. Ya. Nah di sini jemaah sekalian rahimakumullah. Ya, yang harus difahami adalah hadis ini bukan memerintahkan kita untuk meninjau calon dari 4 sisi tersebut. Maksudnya, misalnya dalam ta'aruf atau melihat CV, harus kriteria 4 ini harus terpenuhi. Enggak harus. Tapi yang harus adalah sebenarnya agama gitu loh. Agama. Terutama perempuan. Ya. Nyari suami agamanya dulu. Begitu pula ya laki-laki nyari istri yang insya Allah agamanya lebih baik daripada keumuman perempuan. Ya, jadi dua-duanya sama-sama mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla dalam pernikahan. Ya. Jadi bukan berarti wahai para laki-laki kriteria yang diterapkan untuk calonnya yaitu dia harus cantik. Oke. Harus kaya. Oke sih. Harus dari keluarga besar yang terpandang. Mulai susah nih. Dan betul-betul agamanya baik. Kalau dapat itu komplit, ya Masya Allah, nikmat sudah. Tapi ya wallahu alam, ya wallahu alam. Karena manusia ya punya kekurangan. Ada perempuan yang Masya Allah agamanya Masya Allah, hartanya ya adalah. Ya, tapi kalau dipaksakan semuanya harus komplit, coba beli kaca spion. Ya, kemudian ngaca lah minimal dengan kaca yang kecil. Apakah kita sendiri itu juga seperti itu gitu loh? Wahai laki-laki, agama kita sudah bagus belum? Ilmu dan amal. Kemudian harta kita banyak atau tidak? Kemudian keluarga kita keluarga besar atau keluarga bermasalah? Kemudian yang keempat apalagi? Ganteng apa enggak? Nah itu yang masalah juga tuh. Oke. Gimana dong? Kan harus imbang juga sebenarnya. Cuman yang begini jemaah. Ada namanya kufu. Kufu ya. Ini bagi yang mungkin nanti kalau ada pertanyaan apapun itu tentang keluarga atau parenting atau pernikah, tolong dari sekarang siapin tuh pertanyaannya apa. Ya. Nanti terutama perempuan yang akhwat kasih mungkin sodorkan ke panitia ya. Dan tolong difilter juga ya panitia ya. Untuk diseleksi pertanyaan dari sebagian penanya ya, karena kadang-kadang ada pertanyaan yang terlalu vulgar misalnya ya atau gimana, nanti tolong difilter. Nah ada yang namanya kufu, kufu. Nah kufu ini artinya setara gitu ya. Namun sebenarnya siapakah yang mencari jodoh yang sekufu? Apakah pihak perempuan yang mencari jodoh sekufu, maksudnya menstandarkan kufu dalam mencari jodoh, atau laki-laki? Yang sahih adalah kufu itu berlaku pada pencarian perempuan terhadap jodohnya laki-laki. Bagaimana maksudnya? Laki-laki atau sebelumnya kufu yang dimaksud adalah setara dari segi agama saja. Dalam kata para ulama, kufu dari segi harta enggak wajib, enggak harus. Kufu dari segi nasab enggak harus juga. Kufu dari segi pekerjaan enggak harus juga.
Kufu dari segi fisik juga nggak harus, tapi kufu dari segi agama wajib. Perempuan mencari laki-laki yang sekufu agamanya dengannya. Ini harus difahami baik-baik. Yang mungkin banyak yang belum paham. Ini mungkin saya ngomong gini belum tergambar pada semua benak ini. Apa sih maksudnya kafak kufu, kafak kufu? Sering dengar kufu. Tapi apa sebenarnya hakikat kufu? Kufu itu adalah kesetaraan dari suatu makna atau segi. Ya. Banyak orang memandang kufu itu dari segi harta saja. Artinya misal, kalau si istri atau yang perempuan ini akhwat kaya dia, maka dia harus nyari suami yang kaya. Ini namanya nyari yang sekufu tapi dari segi harta. Kalau si istri ini, mohon maaf masalah fisik, putih dan cantik, maka si perempuan ini, istri ini, calon istri itu tidak mau cari laki-laki yang agak kecoklatan, harus sekufu dari segi warna kulit. Apakah ini harus? Enggak. Ya, tapi ya boleh juga kalau emang dia mau gitu ya silakan. Cuman jangan jadikan fisik semata itu nomor pertama. Atau sekufu dari segi pekerjaan. Misalnya si perempuan ini bekerja sebagai PNS, maka dia nggak mau punya suami non PNS misalnya. Ini juga mencari yang sekufu dari segi pekerjaan, tetapi ini jangan dijadikan sebagai patokan. Ya. Atau si perempuan ini dari keluarga ningrat, pengen nyari suami hanya dari keluarga ningrat. Di bawah ningrat, kaya tapi kurang ningrat, enggak. Ini juga mencari yang sekufu tapi dari segi apa? Harta. Nah, yang sahih dan wajib itu semua boleh, yang tadi kita sebut boleh, silahkan. Karena itu kan hak masing-masing. Tapi nanti kalau salah pilih, ya nyeselnya silahkan sendiri gitu loh. Yang paling yang wajib dan ini yang paling penting tentu saja sekufu dari segi agama. Artinya misal saja tanpa meremehkan siapapun. Perempuan ini hafizah, maka enggak boleh dinikahkan dengan laki-laki yang fasik, yang membuat perempuan ini akan lupa dengan hafalannya. Enggak boleh. Karena enggak sekufu dari segi keagamaan. Perempuan ini jilbaban, berusaha salehah, bahkan cadaran, kemudian dinikahkan dengan laki-laki yang enggak pernah atau jarang sholat, bolong-bolong. Ini enggak boleh. Enggak sekufu dari segi agama. Perempuan ini misalnya dia rajin ikut kajian, berusaha menjadi salehah pokoknya. Kemudian dinikahkan dengan seorang laki-laki yang laki-laki itu memang ikut kajian sih, tapi kajian yang isinya bertentangan 100% dengan kajian yang diinginkan, yang dimiliki, yang biasa dihadiri oleh si perempuan. Itu nanti ketika udah jadi nikah, dan ini kejadian nyata ini, itu bertentangan itu, gontok-gontokan, padahal sama-sama ngaji, tapi beda arah majelis. Ini juga masuk dalam masalah kufu. Iya. Wah, kok ribet banget? Sebenarnya nggak ribet. Apalagi kalau udah ada CV masing-masing. Ngaji di mana misalnya, kan bisa diterawang. Ya, ini kira-kira kayak gimana sih orangnya? Apa ini ta'aruf? Ya makanya momentum ta'aruf itu ya betul-betul pelajari gitu. Dan jangan, kalau bisa, kalau memang belum yakin, jangan tergesa-gesa untuk menekan tombol yes. Pikirkan dulu. Kan stepnya ada lagi ta'aruf, istikharah dulu. Minta ketentraman dari Allah Azza wa Jalla. Memang udah istikharah sebelumnya, namun kan ketika itu belum ta'aruf. Nah nanti ta'aruf, habis itu minta sama Allah petunjuk. Sebutkan dengan doa istikharah kalau memang makhluk ini, kalau memang hamba Allah ini
baik untuk dunia dan akhirat saya, kehidupan saya dan seterusnya, maka ya Allah dekatkanlah, percepatlah, minta sama Allah. Tapi kalau misalnya buruk, maka minta sama Allah Ta'ala yang terbaik. Itu kufu ya jemaah sekalian. Ya. Kufu dari segi apa tadi? Agama. Kalau bisa yang perempuan cari suami yang agamanya lebih bagus. Karena apa? Karena suaminya lah yang akan membimbingnya. Kalau misalnya si perempuan ini enggak pernah ngaji, baru mulai ngaji, baru hijrah, baru kenal pengajian. Kemudian dia mencari laki-laki yang sudah lama ngaji, sudah punya ilmu. Bagus. Dan bagi laki-laki enggak masalah ini perempuan strata ilmunya di bawah dia, malah itu memang normal. Karena kalau perempuannya lebih pinter, kadangkala malah jadi masalah ke depannya. Cuman itu tetap sah nikahnya. Maka 4 hal ini. Pertama dari apa? Kita mulai dari 5 liha. Karena hartanya. Perempuan dinikahi. Ada yang menikah dengan seorang perempuan karena laki-laki ini memandang harta perempuan ini. Misal perempuan ini, misal saja janda dan punya harta yang melimpah karena punya perusahaan, punya usaha, punya bisnis, Masya Allah. Ajaibnya, dan perempuan ini kemudian itu saya enggak nyari suami yang macam-macam. Saya nyari suami yang punya agama yang baik dan bisa membimbing saya. Entar saya kasih uang saku lah buat suami saya. Kira-kira jadi rebutan enggak tuh buat laki-laki itu? Ya banyak yang halu habis itu, ya kan? Wah, ini baru nih perempuan, udah gitu Masya Allah lagi parasnya. Taib. Akhirnya oke, yang penting agamanya lebih afdal. Jadi laki-laki apa boleh meninjau bahwa sini perempuan nih kaya, tajir, bisa membantu ekonominya? Ya boleh-boleh saja, tapi ingat, untuk laki-laki seperti ini, kalau nanti setelah nikah tetap wajib menafkahi istrinya. Jadi jangan mentang-mentang istri jauh lebih kaya, kalau udahlah tinggal ongkang-ongkang aja gampang, istri saya punya perusahaan, terus disedot hartanya. Enggak. Tetap wajib menafkahi walaupun istri kaya. Mungkin dia nafkahi sepekan atau 1 bulan, atau mungkin per 2 pekan. Hanya bisa nafkahi per 2 pekan, misal saja 1,5 juta. Per 2 pekan berikutnya 1,5 juta. Udah gitu doang Beb bisanya, kata si suami yang agak miskin sedikit ya. Tapi istrinya kemudian enggak apa-apa, ini udah dinafkahi bagus dah, alhamdulillah. Habis itu sang istri mentransfer duit ke suaminya 10 juta. Taib, kalau ada kayak gini enak gak jemaah? Enak di mimpi. Ya, antum mau dapat yang kayak gini jemaah? Mau, pasti ikhwan mau ya. Cuman kenyataan kan beda, ya kan? Itu kan cuma contoh, realnya nggak ada, ya. Ya kalau ada ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau dapat seperti itu. Tapi ingat jemaah sekalian, kenikmatan di dunia ini pasti ada ujiannya. Jadi nggak serta-merta dibayar, wah enak banget ya kayak gitu. Ada ujiannya nanti, lihat aja. Ini bukan ngancem, tapi memang begitulah hidup, ya. Ya, ibu-ibu tolong dengerin Bu ya, jangan ceramah nyaingin saya ya. Ibu-ibu dengerin Bu ya. Yang fokus. Ya, mempunyai pertanyaan tolong disiapkan terus ya. Kemudian itu yang pertama, Mal. Boleh meninjau itu boleh. Tapi itu jangan jadikan nomor pertama. Karena harta itu duniawi. Ya, duniawi. Dia enggak dibawa ke kuburan, ya. Kalaupun kita punya harta dari istri-istri kita misalnya, ya udah kita wafat pun tetap aja jadi milik ahli waris ya. Yang kedua karena apa? Tadi karena apa jemaah? Perempuan dinikahi, yang kedua karena apa? Nasab dulu apa cantik dulu? Nasab. Taib, nasab, karena nasabnya punya ini perempuan ini dari keluarga yang bagus. Nasab itu kan bisa ditinjau dari keluarga terhormat. Ya itu. Karena kalau misalnya kita ini perempuan dari keluarga bukan terhormat, malah keluarga residivis atau keluarga yang berkasus. Wah, jangan deh. Ya, jangan.
Karena background keluarga itu berpengaruh juga pada apa? Psikologi dan sikap dari perempuan ini. Ini perlu ditinjau juga, cuman bukan nomor pertama. Karena adanya keluarganya bermasalah, tapi dianya bagus perempuan ini gitu. Adanya karena belajar dari problematika keluarga gitu loh. Jadi tetap ya kalau misalnya kita dapatkan dia salihah, namun kemudian keluarganya memang bermasalah, kalau memang antum siap, bismillah gitu loh. Bismillah. Cuman ya tetap itu ada ujiannya nanti, ya. Itu nasab. Atau bisa juga nasab dari segi kesuburan keluarganya. Nah ini juga perintah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah oleh kalian perempuan yang walud, subur, dan wadud, penyayang. Dari mana kita tahu perempuan ini subur? Kata para ulama, kita mengetahui perempuan ini subur melihat saudaranya banyak atau enggak. Kalau secara uruf saudaranya banyak, adiknya banyak, kakaknya juga ada gitu misalnya. Oh, adiknya berapa? 5. Kakaknya berapa? 2. Lumayan ini subur insyaallah. Mohon maaf tanpa meremehkan anak sematawayang ya. Bukan meremehkan, bukan sama sekali. Ya, jadi ada barometer kesuburan biasanya kalau keluarganya besar, keluarganya banyak, anak adiknya banyak atau kakaknya banyak. Kemudian al-wadud, penyayang. Dari mana barometer penyayangnya? Kita lihat dari bagaimana dia dengan keluarganya. Dengan orang tuanya dekat apa enggak? Itu juga penting, ya. Walaupun bukan yang paling pertama, tapi itu juga bagian dari agama, jemaah. Apakah ini perempuan dekat sama keluarganya atau clash sama ayah ibunya? Ini juga jadi bahan pertimbangan juga. Jadi nikah itu kan enggak asal, oh cantik, ambil Grab, ya. Diambil, udah mumpung cantik nih, kapan lagi dapat yang seperti ini? Kapan-kapan dapat insyaallah. Cuman kalau cuman cantik doang, ya jangan. Oke, cantik nanti insyaallah. Kemudian wadud dan walut ini diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kita nikahi. Walud yaitu subur. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, fa inni mukatsirun bikumul umam. Aku akan berbangga dengan banyaknya umatku. Karena tujuan pernikahan punya keturunan, gitu loh. Itu tujuan, salah satu tujuannya. Dan juga di antara tujuan pernikahan, waja'alna bainakum, kata Allah Azza wa Jalla, litaskunu ilaiha, waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah, itu tujuan pernikahan. Apa arti sakinah, mawaddah dan rahmah? Yang disikat di Indonesia dari Samara. Ya, kemudian jadi salah satu sinetron di hari Ahad zaman baheula, Keluarga Cemara. Itu kan plesetan dari keluarga Samara sebenarnya. Dan sayangnya diplesetkan Cemara, dan Cemara ini adalah salah satu simbol yang dipakai untuk Christmas. Dan sebenarnya keluarga Cemara itu Islam atau Kristen? Kristen jemaah sekalian. Jadi jangan nontonnya seperti itu. Kalau mau keluarga yang samara, itu kita lihat dari Rasulullah dan para sahabatnya. Dan orang-orang yang berhasil dalam membina keluarganya. Baik dari kalangan ulama atau orang masyarakat. Keluarga samara. Sakinah, mawaddah, warahmah. Oke, apa arti sakinah? Apa arti mawaddah? Apa arti rahmah? So, siapa yang bisa jawab? Bapak-bapak sekalian, ada nggak yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh pulang sekarang, ayo. Pulang cepat-cepat dah. Nggak apa-apa, ridho kita pulang. Ayo. Sakinah artinya apa? Oke, saya kasih tahu aja karena bikin lama ini kalau misalnya dikuiskan lama ini. Sakinah artinya kecondongan, merasa tenang dengannya, itu sakinah. Ini harus hafalkan ya. Bagi yang sudah nikah atau mau nikah, hafalkan. Karena tujuan nikah tuh ini. Sakinah, tenang dan condong kepadanya. Maka kalau seorang istri udah nikah, tapi dia nggak tenang dengan suaminya, nggak condong mencintai suami, berarti nggak sakinah ini, nggak tenang, nggak nyaman, gitu. Tapi kalau misalnya udah nikah,
Tahun pertama Masya Allah, sampai tahun ke-9, sampai tua pun masih tenang bersamanya, comfort bersamanya. Kemudian condong kepadanya, apa-apa curhatnya ke pasangannya. Maka ini sakinah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa jemaah? Mawaddah. Mawaddah dan rahmah bahasa kita sama, kasih sayang. Ya. Mawaddah dan rahmah sama-sama kasih sayang. Sayang gitu. Mawaddah sayang, rahmah sayang. Bedanya apa? Mawaddah adalah kasih sayang yang ada perasaan memilikinya gitu loh. Itu mawaddah. Menginginkannya, memilikinya. Itu mawaddah. Arti mawaddah begitu ya. Jadi kalau misalnya antum punya bini, istri, ya, antum ngerasa nggak punya dia gitu loh. Udah biar aja lu, bini mau ngapain? Ini berarti mawaddah ini nggak ada. Nggak ada keinginan buat dia, nggak ada merasa memilikinya. Iya. Ya misalnya istrinya ke pasar, ya bodo amat, sono ke pasar. Mau kemana? Pasar. Oh itu. Mau kemana? Mau ke kajian. Udah ada sana. Mau kemana? Kalau istri bilang, Pak, saya izin ya mau ini safar kemana? Ke Swiss, Masya Allah. Oh gitu ya, udah sana. Kayak nggak ada rasa mempunyai, rasa memiliki gitu, nggak ada. Maka ini nggak ada mawaddah, nggak ada keinginan padanya. Itu yang mawaddah. Yang rahmah, kasih sayang dengan sifat ingin menjaganya, ingin mengayuminya, ingin menyenangkannya, itu rahmah. Kasih sayang bersifat apa? Ingin menjaganya, mengayuminya, membuatnya senang, membuatnya bahagia, ini rahmah. Ini rahmah. Ya jadi itu samara. Oke, dihafal. Yang satu apa? Sakinah, yaitu tenang dan condong padanya. Ya, yang kedua rahmah, ya mawaddah, yaitu kasih sayang bersifat apa? Menginginkan dan memilikinya, rasa memilikinya. Adapun yang ketiga rahmah, kasih sayang bersifat apa? Menjaganya, membuatnya senang, itu rahmah. Nah kalau misalnya nih awal-awal nikah, ya awal nikah, kan kalau istri kena pisau sedikit, kenapa? Kamu kenapa ya Allah? Gitu kan. Oh, dia dirawat, diperbanin terus atau diisep jempolnya supaya nggak keluar darahnya. Masya Allah, itu awal nikah tuh, Masya Allah. Ntar pas sudah punya anak berapa, keiris kebeset dengan silet. Aduh pi, sakit pi. Urus sendiri udah tua masih aja manja gitu. Rahmatnya hilang. Rahmatnya hilang. Rahmat itu adalah ingin menjaganya. Oh kenapa? Aduh kamu kok kayak. Nah ini rahmah. Ini rahmah. Ya. Jadi kalau sampai usia tua tetap rahmahnya itu masih ada, Masya Allah, ini baru samara. Iya begitu ya jemaah sekalian. Ya. Kira-kira udah ada pertanyaan belum ini dari jemaah ikhwan? Kita kasih waktu yang luas untuk bertanya jemaah. Karena sebenarnya itu yang lebih bisa mewakili perasaan antum atau antunna. Bagaimana? Mau bertanya? Atau mungkin yang ummahat bisa atau akhwat bisa dengan kertas mungkin diserahkan ke agak majuan aja jemaah, agak majuan. Ini peserta atau pengunjung atau apa ini? Hah? Iya. Ini rata-rata pengunjung atau pengunjung ya? Ada peserta, ada umum. Iya. Iya. Silakan jika bapak-bapak atau ikhwan ada yang mau bertanya, jangan malu-malu ya. Lebih dekat lebih afdal. Jangan malu-malu kalau bertanya, nggak masalah. Apapun itu. Atau supaya nggak malu bertanya sambil tutup mata nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Ya, untuk ikhwan. Tanya aja. Atau akhwat kalau ada pertanyaan, ada kertasnya mungkin? Baik, untuk akhwatnya, ada juga akhwatnya dikasihkan mic juga Ustaz. Boleh kayak gitu, tapi kalau memang lebih baik kertas ya? Kertas ya. Lebih baik kertas, ya baik. Tapi kalau memang butuh menjelaskan dengan lisan nggak apa-apa. Tapi kalau nggak butuh penjelasan lisan, ya. dan bertanya pakai kertas lebih afdol. Iya. Bagi ikhwannya ada yang bertanya, silakan diberikan kesempatan untuk bertanya, angkat tangan. Ingin bertanya berkaitan ada dengan materi. Pertanyaan nanti di misal nih masalah ta'aruf gini ya. Kalau nanti merasa cocok, kan permasalahan berikutnya adalah biaya, ya kan? Nikah kan butuh biaya. Tes. Ya, oke. Apa? Nikah butuh biaya dan tes atau gimana? Hah? Apa ini mau ngapain ini? Ada pertanyaan atau gimana tuh tes itu? Akhwatnya ada yang ingin bertanya. Fadol yang mau bertanya. Kalau nggak bertanya saya jelaskan dulu. Silakan. Pakai mikrofon atau pakai kertas? Iya. Gimana? Silakan bertanya silakan. Atau kalau belum saya mau menjelaskan sesuatu dulu, nanti setelah itu silakan bertanya. Jadi pertanyaan setelah misal ta'aruf, nazar. Oke, ini kayaknya ta'aruf dan nazar juga perlu diberikan pengarahan. Apa arti ta'aruf? Ta'aruf itu saling mengenal. Ya. Ada istilah ta'aruf, ada istilah ta'aruf. Ada yang ta'aruf, ada yang ro-nya 2, R-nya 2. Kalau ta'aruf itu saling mengenal antar dua belah pihak. Tapi kalau ta'aruf itu mengenal dari satu pihak saja. Ya. Gitu ya. Saya kasih contoh. Katanya kan ada grup ikhwan, ada grup akhwat. Nanti di grup akhwat itu akan berikan list CV para ikhwan, ya kan ya? Listnya apa, biodatanya gitu kan? Maka para akhwat itu kan melihat, oh ini dipilih mana yang mungkin cocok dengan keinginannya. Ini namanya ta'aruf pakai ro 2, yaitu berusaha mengenal tapi dari satu pihak saja. Pihak lain belum tentu mengenal kita gitu. Itu ta'aruf. Atau antum kepo terhadap seseorang dan antum korek-korek CV tentang dia. Maka ini namanya ta'aruf, dan orang yang dikorek-korek CV-nya ini nggak ngerti kalau dia lagi dikepoin gitu. Nah ini namanya ta'aruf pakai ro 2. Tapi kalau ta'aruf sebagaimana istilah yang masyhur, maka ini dua belah pihak saling mengenal satu sama lain. Baik melalui CV ataupun langsung ketemu dan bertanya satu sama lain. Ya. Kamu dari mana? Ya misalnya. Saya dari situ, ya. Kamu dari mana? Saya dari sini, ya gitu misalnya. Kemudian kamu lebih suka suami seperti apa gitu. Ya bingung jawabnya kan. Kamu suka suami seperti apa? Jawabnya bingung. Kalau akhwatnya nggak suka sama itu laki-laki, dia akan berkata gimana? Asal bukan kamu gitu, gimana? Saya suka laki-laki, yang penting bukan kamu deh mas. Ya, ini berarti menolak gitu kan. Ini ta'aruf bukan ini, ta'aruf. Nah kadang-kadang pas ta'aruf ada walinya atau mahramnya. Nah mahramnya ini kadang-kadang mungkin nggak suka sama laki-laki itu. Biasanya bapaknya misalnya. Ya gitu ya. Antum datang ke rumahnya misalnya ta'aruf, bertanya, ya, kenalan dengan bapaknya juga. Bapaknya melihat, wah ini kayaknya nggak bener nih laki-laki misalnya. Ya, ini Anda pengen tahu sikap antum wahai para ikhwan gimana kalau dalam konteks seperti antum udah datang, ngobrol, ta'aruf, udah saling kenal, tapi bapaknya itu seperti nggak setuju, atau nggak tahu setuju apa enggak, tapi bahasanya begini. Apa kata bapaknya?
Coba usia antum berapa, akhi? Usia anak 29, Pak. Oh, usia anak saya 25. Tunggu sampai usia kalian sama, baru silahkan nikah. Itu kira-kira kalau kayak gitu antum, apa yang antum lakukan? Ayo coba. Oh, tunggu sampai usia kalian sama ya, nanti baru nikah. Digituin sama walinya. Antum mundur atau kejar? Atau nangis ngejar? Mundur. Ya logikanya mundur, Pak. Tapi kalau antum bertekad dan minta sama Allah petunjuk, dan seperti ini yang lebih tepat, wali ini sebenarnya nggak berhak untuk seperti itu, ya. Karena kalau perempuan ini emang mau, maka wali nggak boleh ngomong kayak gitu. Kecuali kalau memang ada kesalahan fatal pada diri antum, baru boleh menolak seperti itu, ya. Jadi kalau antum merasa ini jawaban pertanyaan ini nggak sesuai syariat, antum kejar. Laki-laki itu jangan baru digituin langsung nangis kemudian, ya bapak kok kayak gitu sama saya. Udahlah, subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, gitu. Jangan give up, don't give up. Begitu juga kalau nanti ta'aruf, antum melihat ini cocok untuk saya. Pas ketemu sama keluarganya, na'udzubillah min dzalik, tapi ini cocok sama saya. Bismillah. Istikharah ternyata Allah tentramkan. Bismillah. Ya ujian ada aja, kadang dari keluarganya dari apa, itu ujian. Tapi kalau istiqomah terus, bismillah, ayo dah, bismillah. Kita ayo mulai bahteranya, gitu. Oke, nanti kan ada ketika udah merasa cocok, ini biaya gimana? Ya biaya pakai duit, gitu loh. Namanya nikah harus punya modal. Tayyib, siapa yang ngebiayain itu? Apakah dari laki-laki atau dari calon istri, dari perempuan? Kata Nabi SAW, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai kalangan pemuda sekalian, siapa di antara kalian yang bisa memiliki apa ba'ah? Ba'ah itu di antara maknanya mu'nah, yaitu modal nikah, maka menikahlah. Ini untuk para pemuda pria. Berarti sebenarnya asalnya secara syar'i pernikahan itu dibiayai oleh arah pria. Namun Islam tidak mencegah pihak perempuan untuk berkontribusi dari segi biaya. Walaupun pihak perempuan mungkin lebih dominan, lebih besar, silahkan. Mungkin ngelihat pihak laki-laki hanya bisa sekian juta, maka dari pihak perempuan karena syukur nih anak kita penjodoh ditambah 50 juta. Nah, ya alhamdulillah. Maka itu sedekah yang baik. Yang lebih afdol adalah laki-laki lebih dominan. Tapi kalau nggak bisa, maka harus dibicarakan lagi dan saling maklumi. Karena pernikahan itu intinya adalah setelah akadnya. Nah, ngapain nanti bertanggung jawab atau tidak? Itu. Jadi seremonial belaka itu sebenarnya hanya sementara. Bukan tujuan. Bukan tujuan. Hanya saat itu saja. Habis seremonial kan khalas. Jadi suami istri. Apakah selalu setiap saat kondangan terus? Enggak. Oke, dari sini pihak prialah yang lebih dibebankan untuk biaya pernikahan. Kalau ternyata hanya mampu segitu, maka pihak perempuan hendaknya juga ikut membantu. Enggak bisa membantu juga, sederhanakan semuanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika seorang perempuan ingin menghibahkan diri kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah enggak tertarik. Namun ada sahabat yang tertarik, ya Rasulullah, kalau engkau tidak butuh nikah padanya, budak buat saya aja. Buat saya aja Rasulullah. Ya. Kau punya apa? Nah, bingung. Waduh, saya nggak punya apa-apa. Ya. Ditanya oleh Rasulullah, apapun itu yang berharga coba. Sarung kamu, punya sarung nggak? Misalnya izar itu sarung. Ya Rasulullah, ternyata saya cuma punya satu sarung yang saya pakai ini. Ya kata Rasulullah, kalau kamu maharnya pakai sarung yang kamu pakai sekarang, ntar kamu pakai apa dong kemana-mana, repot. Nah ya udah, apa ya? Coba walaupun
Satu cincin besi deh, cincin besi, nggak ada harganya mungkin cincin besi Pak. Cincin besi lah Pak. Ternyata sampai cincin besi nggak punya dia. Waduh, Masya Allah. Ya udah kalau gitu kamu udah hafal surat apa? Oh iya, kamu punya hafalan nggak Al-Quran? Iya. Ya udah, dan maharnya dengan hafalan Al-Quran itu aja. Akhirnya jadi dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan mahar. Apakah mahar yang membaca Al-Quran? Bukan, nggak bisa. Mahar membaca Al-Quran nggak bisa. Aku pinang engkau dengan mahar membacakan surat Ar-Rahman, tidak sah sebagai mahar. Yang benar dalam hadis itu pemahamannya adalah si laki-laki ini maharnya adalah mengajarkan Al-Quran kepada istrinya. Karena mengajarkan ini memiliki value, nilai. Mahar itu harus bisa memiliki nilai. Adapun kalau bacaan Al-Quran kan itu nggak boleh dinilai dengan materi duniawi. Tapi mengajarkan itu bisa. Maka maharnya itu sederhana. Tapi hadis ini tidak boleh membuat seorang pria untuk nggak mau bermodal dalam menikah. Ini kan konteksnya beda. Laki-laki ini emang benar-benar nggak punya apa-apa, tapi dia pengen nikah. Ini juga motivasi bagi siapapun kita. Walaupun modal sedikit, berjuanglah, ayo cari jodoh. Bismillah, minta sama Allah. Allah Maha Kaya dan Allah memiliki seluruh makhluknya. Akan ada jodohnya insya Allah. Jangan minder dengan ketidakpunyaan sekarang. Itu sahabat aja nggak minder, dapat tuh perempuan yang salehah. Maka insya Allah sebagian dari kita, insya Allah kalau ada seperti itu, hanya punya berapa juta doang sekarang, gimana ya? Baik, bismillah, 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 cari jodoh yang nggak menuntut macam-macam. Bismillah. Ya cuman tahu diri juga, kalau misalnya cuman modal segitu, ya nggak bisa ekspektasi besar-besar ya. Waduh, saya cuma punya 8 juta nih, tapi saya pengen sama anak direktur. Ya silahkan, esok datang aja sana. Iya, mencet tombol bel aja nggak tahu di mana, saking gedenya gerbangnya. Silakan aja. Ya bukan berarti meremehkan, tetapi realistisnya kan begitu. Ya syukur-syukur kok dapat. Cuman kok dapat, ternyata besar mewah pernikahannya dan sementara dia sangat kere aslinya, itu nanti juga ada ujian besar juga menunggunya. Dari keluarga besar yang Masya Allah, dia datang sebatang kara, dikhawatirkan, diremehkan. Tetapi ketika itu sudah menjadi jodoh, maka tidak akan meleset ke siapapun. Begitu kata mereka, apa, jodoh tidak tertukar gitu. Jodoh nggak ketukar gitu kan, insya Allah sesuai takdir Allah Azza wa Jalla. Taib, untuk yang umahat atau bapak-bapak ikhwan, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Saya ngeliat kok bapak-bapak pada tegang semua. Ini ada apa Pak? Mas-mas pada tegang, ada apa Mas? Ya, ada sesuatu atau gimana? Antum kepada tegang kayak mau ta'aruf aja loh, tegang kayak gitu. Ya. Untuk akhwat, jika ada yang bertanya dipersilahkan, baik dengan kertas, itu lebih afdal bagi saya, atau mungkin bertanya langsung. Silakan. Baik, untuk ikhwannya diberi kesempatan. Ada yang ingin bertanya? Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai laki kan kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban dengan istri kita di akhirat nanti, Ustaz. Tentang? Akan dimintai pertanggungjawaban di hisab nanti. Tentang apa? Ya maksudnya kalau kita, bagaimana kita maksudnya untuk misalnya istri kita udah kita nasihatin, namun dia nanti masih tetap melakukan hal-hal yang berdosa kayak gitu, apakah kita terlepas dari hisab nanti atau gimana Ustaz? Tapi pertanyaannya tadi mukadimahnya, kita kan akan diminta pertanggungjawaban, gitu kan? Itu sahih tentang istri kita ya. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah penggembala, pembimbing, dan setiap dari kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap yang kalian bimbing, yaitu istri-istri kita, wahai para laki-laki. Dan kita wajib menasihati istri kita untuk hal yang misalnya kemungkaran yang dilakukan, nasihati. Taib kok enggak berubah-ubah gitu loh. Enggak berubah-ubah. Di sini lihat kemungkaran yang dia lakukan, apakah keji atau tidak. Ya, kalau misalnya keji dan antum tidak bisa tahan dengan itu, maka berikan keputusan. Tapi kalau misalnya itu common, umum, kesalahan perempuan yang umum,
dan insya Allah antum husnuzan pada Allah, bisa diralat, bisa dinasihati terus, maka nasihati terus, bimbing terus. Karena perempuan kata Nabi SAW terbuat dari apa? Tulang rusuk. Yang kalau bagian atasnya antum keraskan, bengkokkan, bisa patah. Tapi kalau antum diemin, ya gitu-gitu aja nggak berubah. Maka laki-laki harus membimbing dan menasihati. Nah kalau misalnya dinasihati terus, itu insya Allah kalau di akhirat nanti lepas tanggung jawab karena sudah mengingatkan. Karena sudah mengingatkan. Dan laki-laki punya otoritas sebenarnya. Bukan hanya mengingatkan, tapi memberi pencegahan. Memberi pencegahan. Jadi punya tindakan juga gitu loh. Jangan cuma nasihat doang. Kalau yang bisa bertindak, bertindak. Maksudnya bertindak, berikan pencegahan. Sumbat syubhat itu. Atau sumbat celah-celah yang membuat dia perempuan ini tidak baik gitu. Ya, jadi selama kita nasihati ma'ruf nahi munkar, maka insyaallah pertanggungjawaban lebih ringan insyaallah. Tapi kalau kita diamkan, maka justru pertanggungjawaban berat nanti di akhirat. Begitu juga terhadap anak-anak kita. Ya, kita juga harus menasihati mereka. Baik, ada lagi mungkin para bapak, para ummahat mungkin mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Pak Ustadz, saya yang nanya aja deh. Wah, Masya Allah. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya kan saya punya anak yang sudah masuk umur 17 tahun. Oh, Masya Allah. Beberapa tahun lagi kan dia sudah masanya gitu ya. Iya. Sampai mana batasan orang tua itu dalam proses ta'aruf sampai lamaran? Batasan orang tua sampai mana gitu lah ya. Ini 17 tahun mau nikah apa gimana? Enggak, bukan. Maksudnya kalau ada jodohnya beberapa tahun ke depan gitu kan. Perempuan apa laki putra? Perempuan. Perempuan putri berarti? Iya, putri. Baik, batasan wali gitu ya? Iya, batasan wali sejauh mana gitu lah. Sejauh sampai laki-laki tersebut bilang saya terima nikahnya dengan mahar yang disebutkan. Maka di situ anak antum sudah dimiliki olehnya. Dan antum tidak berkewajiban lagi untuk mengasuhnya, melainkan ini udah kewajiban si suami. Begitu Pak. Sampai situ. Dan sebelum itu ya tetap, kalau sebelum itu sebagai wali, sebagai orang tua, arahkan terus putri kita. Iya, proses ta'aruf diarahkan. Diarahkan, bukan didikte ya. Karena bagaimanapun calon itu sesuai dengan keinginan dia. Kita nggak bisa maksa. Kecuali kalau kita melihat calonnya dia ini fasik atau tidak sekufu dari segi agama, wajib wali untuk mencegahnya. Jangan nama dia. Jangan nama dia. Bapak pengalaman deh, orang seperti ini nggak bagus. Bapak laki-laki juga soalnya, misalnya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dia laki-laki yang saleh, diridhoi akhlaknya, agamanya, tapi kok misalnya kita sebagai wali kurang suka dengan faktor lain dari dia yang itu nggak berkaitan dengan agamanya, maka nggak boleh kita cegah. Kalau anak kita kemudian condong padanya, ya khalas, bismillah. Nanti itu ta'aruf, proses ta'aruf juga dibersamai dengan wali. Nazar, ta'aruf, kemudian juga setelah itu ya konsultasi dan juga saling sharing sebelum pernikahan. Wali juga menemani untuk memberikan masukan dan arahan. Adapun nanti setelah qabiltu nikahaha, khalas, selesai urusan wali. Apakah ditinggalkan begitu? Udah, serahkan pada dia. Karena ketika kita wali menikahkan putri kita kepada seorang laki-laki yang kita ridhoi atau kita bolehkan, maka itu sama dengan menyerahkan total dia. Maka setelah itu pihak wali maupun ibunya itu tidak berkecimpung, nggak usah bercampur pada kekeluargaan mereka berdua, kecuali kalau darurat, kecuali kalau diminta nasihat. Boleh kita nasihati global, tapi jangan kita cari aib-aib mantu kita, karena itu bikin berapi, apalagi ibu-ibu tuh ya kadang-kadang. Ya, jadi aib mantunya, kemudian ditanya ke putrinya, gimana suami kamu? Apa aja kekurangannya? Nanti biar ibu sampein ke dia. Ya, ini mah mempercepat khatamnya pernikahan ini. Ya, begitu. Jadi nggak usah terlalu
Ikut campur. Begitu Pak. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah jaga putri antum. Taib, untuk ummahat ada yang mau bertanya? Akhwat? Ada Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait ta'aruf ini, kalau saat ini kan idealnya kan kita mendapatkan pasangan tuh kalau misalnya dikenalkan oleh teman, saudara. Jadi kita bisa lebih mengetahui karakter atau calon pasangan yang akan diperkenalkan gitu. Nah, kalau dengan kajian seperti ini kan kita mengetahui calon itu berdasarkan CV itu yang ditukar pada saat pertemuan. Nah, bagaimana mohon panduan mungkin ya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa pasangan yang dikenalkan itu sesuai dengan misalkan CV yang dipaparkan, dan bisa jadi kan CV itu dihitam di atas putih dan kita juga tidak mengetahui karakter sebenarnya daripada pasangan yang dikenalkan itu, Ustadz. Jadi mohon panduan atau arahan gitu ya. Sebaiknya bagi kami ahwat ini apa sih yang harus dipertanyakan atau langkahnya seperti apa gitu. Itu Ustadz. Taib, nanti ketika ada ta'aruf itu prosesnya kan masing-masing ya antar calon ya. Itu kita anggap calon gitu ya, dipilih oleh atau sesuai pilihan mereka masing-masing ketika daftar ya. Al-muhim, misal kalau terasa mau lanjut itu nafsi-nafsi mereka gitu. Itu maksudnya biar mereka proses berikutnya. Iya, misalnya di sini kan ta'aruf ya. Dengan ini juga. Oke. Jadi nanti kan ada proses sampai kalau misalnya mau melanjutkan ke nazar misalnya gitu. Tapi tidak di sini. Oh gitu, dipilihkan tempat yang lain, itu nanti bisa ditanyakan ke ini. Tapi apakah dari yayasan ini atau program ini sampai gerbang pernikahan? Enggak juga, atau sampai situ aja? Iya, begini. Oke, kalau misalnya memang dari program ini nanti insya Allah sampai nazar juga akan membersamakan. Saya belum tahu prosesnya bagaimana untuk ini, tapi jika memang boleh kasih masukan, ya ini bukan hanya untuk ini saja, untuk semuanya. Siapapun nanti mau nazar sama siapapun lewat biro lain atau lewat wasilah lain, ingat wasilah itu sebenarnya tidak berhak untuk nazar juga. Faham gak maksud saya? Wasilah apa? Mak comblang. Ya, ini kan sebagai mak comblang nih. Itu tidak punya hak untuk ikutan nazar. Maksudnya ikutan nazar di sini, ya dia wasilah, petugas, tapi nazar juga ke akhwat ini nggak boleh. Ya dia mungkin nganterin pertemuan antar wali atau keluarga, ya wasilah ini udah mungkin di luar atau mungkin main HP atau apa gitu. Jangan ikutan nazar, jangan-jangan malah wasilah lebih banyak nazar nanti jadinya. Seperti itu ya. Tapi insya Allah di sini nggak seperti itu, melainkan memang benar-benar menjadi wasilah. Karena sebagian wasilah yang saya lihat itu malah lama-lama malah dia yang nazar gitu loh. Dan lebih banyak bisa memilih karena bisa ke fulana, oh mana yang paling cakep nih. Dah yang ini buat saya aja lah, gagalin aja dia buat saya. Ya ini kan berarti nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh. Ya nanti setelah misalnya pertemuan keluarga itu sebenarnya free, bisa namanya ta'aruf gini loh. Nazar dan ta'aruf itu yang benar adalah bisa lebih dari sekali. Jangan disangka bahwasanya nazar itu sekali. Enggak. Yang sahih adalah nazar itu boleh lebih dari sekali. Maksudnya adalah boleh di satu momentum berkali-kali lihat, boleh meminta request nazar berkali-kali di banyak momentum, di beberapa momentum. Itu yang sahih. Jangan disangkakan bahwa saya nazar sekali selesai. Sebenarnya nazar itu mudah. Misal, kalau di sini misalnya
Misal, ini mohon maaf kalau misalnya saya beda atau tidak sesuai dengan program atau bagaimana, tapi saya hanya menyampaikan hukum syar'inya. Kalau misalnya nazar itu dengan syarat dia tuh memang pengen menikahinya, pengen tertarik dengan CV-nya, dia pengen menikahinya, itu boleh dia nazar, boleh, bahkan dianjurkan untuk nazar. Nazar itu melihat kepada yang zahir dari tubuhnya, minimal yaitu apa? Wajah dan telapak tangan. Kalau di parkiran si akhwat yang menjadi incarannya ini dan mereka sudah saling tahu bersama mahramnya misalnya di parkiran, ya boleh di situ ngelihat nazar. Dah khalas, itu nazar. Nazar itu. Oh, kamu ini ya yang namanya fulana ya? Oh iya ini saya gitu. Oh ya. Oke, sampai sini aja ya. Nah, kalau gini berarti nggak mau lanjut kan? Ya udah. Tapi itu nazar boleh seperti itu. Atau ke rumahnya, atau di tempat lain, atau diadakan oleh ini, silahkan. Tapi kalau diadakan oleh program, maka saya nasihat ada dari pihak wasilah itu jangan terlalu bercampur. Apalagi kemudian ikutan nazar, kan dia nggak ada kepentingan nazar sebenarnya. Dia hanya wasilah. Oke? Nah kemudian kalau ternyata si ikhwan ini masih bimbang, tapi masih pengen nazar supaya teguh hatinya menerimanya, menerima perempuan ini, itu boleh. Ya pekan ini nazar, nanti Jumat pengen lebih keteguhan, saya mau nazar lagi ya. Oh iya silahkan datang nazar lagi ke rumahnya dengan mahramnya juga. Terus ya udah nanti kita lanjut kapan? Ahad pengen nazar lagi, boleh. Kalau memang nazar ini dimaksudkan untuk meneguhkan hatinya supaya bisa sama dia, silahkan nazar berkali-kali. Itu boleh dalam syariat Islam. Bahkan dianjurkan sampai dia memang betul-betul menyukainya dan bismillah sama dia. Begitu. Ya seperti itu ya. Itu boleh seperti itu. Ya. Atau ta'aruf supaya lebih mengerti lagi tentang keluarganya, tentang karakternya, itu juga boleh. Tapi ini bukan berarti ya itu pacaran, bukan. Cuman ta'aruf saja di tempat berkenalan, sebaiknya di rumahnya bersama mahramnya, begitu. Ya, seperti itu prosesnya. Kalau yang mau diperbolehkan seperti itu. Kalau udah bismillah jangan terlalu lama, jangan terlalu lama. Maka bismillah, kalau memang Allah mudahkan lanjut dengan pernikahan. Bismillah, seperti itu. Nah, untuk mengetahui karakternya bagaimana, ya memang CV itu tidak mewakili sepenuhnya gitu loh. Atau CV itu bisa aja talbis, ada yang nggak jujur, bisa aja. Walaupun sudah panitia berusaha menyeleksi, tapi kan kita nggak tahu kenyataan hidup orang gitu loh. Apalagi panitia juga banyak urusan dan banyak orang yang dikenal, jadi nggak bisa menyeleksi semuanya. Maka di sini perlu ta'aruf yang lebih dalam. Lebih afdol lagi kalau misalnya si calon ini dia punya kontak teman dekatnya, terus nanya-nanya, atau tetangganya, tanya pada tetangganya, orang-orang yang mengenal dia. Ini orang yang bagaimana? Karena dari wasilah seperti ini biasanya lebih tahu mereka tentang sejatinya orang ini. Kadang-kadang saya juga ditanya, Ustadz kenal ini gak? Katanya dia ngaji sama antum. Oh iya, Anda kenal ini. Menurut antum gimana Ustaz? Oh dia orangnya kayak gini. Anda sebutkan kekurangannya. Iya, Anda sebutkan. Ya, ada juga orang ngaji sama Anda kemudian Anda tahu jeleknya dia di pekerjaan dan muamalah dia dengan banyak ikhwan, Anda tahu. Walaupun dia nggak tahu kalau Anda tahu tentang dirinya. Nah kemudian suatu ketika ada seorang akhwat nanya ke Anda, Ustaz kenal ini nggak Ustaz? Katanya beliau dekat sama antum. Oh mas ini ya. Oh iya Anda kenal. Ini gimana Anda soalnya mau dilamar sama beliau. Jangan kata Anda. Jangan. Orang ini berbahaya. Loh kok gitu ya? Anda tahu ceritanya. Nih Anda kasih nomor telepon rekan Anda yang tahu kelakuan dia di beberapa media, di beberapa TV, TV dakwah. Ada ya seperti itu. Masalah muamalah dalam masalah berinteraksi dengan orang, masalah hutang dan semisalnya. Jangan sama dia, bahaya nanti kamu udah bermasalah. Oh ya gitu Ustaz ya, jazakallah khairan. Ini bukan masalah membongkar aib, tapi demi menyelamatkan orang ini. Nah sekarang kalau dari pihak panitia, itu nggak bisa mengetahui seluruhnya. Maka saya sarankan, agar kalau memang merasa cocok sebentar dulu, cari dulu rekomendasi misalnya kalau bisa. Apakah perempuan ini baik atau gimana? Tanya tetangganya atau tanya orang yang kenal dia.
Kalau memang masih agak ragu, tapi kalau yakin sudah mantap, masya Allah sudah ngelihat keluarganya, masya Allah, udah istikharah dan Allah tenangkan, ya udahlah, Bismillah aja. Tapi kalau masih belum tenang, cari info lebih dalam tentang dia. Tidak melalui lisannya, tapi melalui lisan orang lain yang kenal dia sebenarnya di kesehariannya. Seperti itu, wahai ummahat. Ya, apalagi ummahat itu harus lebih waspada dalam mencari jodoh. Tapi bukan juga mempersulit diri. Ya, kalau memang sudah Allah tenangkan, Bismillah. Kalau belum Allah tenangkan, minta sama Allah yang terbaik dan ikhtiar terus dengan mencari tahu atau hal-hal lainnya yang syar'i. Begitu ya, ummahat ya. Tadi yang bertanya, semoga Allah juga mudahkan untuknya. Ya, silakan. Ada ummahat lain mungkin yang mau bertanya atau pengen cepat-cepat proses aja atau gimana nih? Saya melihat kok kayak terutama ikhwan pada tegang gitu, kayak ada apa gitu. Kayak antum mau nikah aja gitu, kayak mau nikah gitu, tegang aja bawaannya. Tenang Pak. Iya. Ada yang mau bertanya lagi, ummahat silakan. Sepertinya mau pada langsung proses aja Pak. Baik, untuk ada pertanyaan. Bapak, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Apakah ta'aruf ini adalah cara yang terbaik di dalam agama Islam untuk saling mengenal? Iya. Apakah ada juga yang disyariatkan di agama Islam selain ta'aruf? Maksudnya selain ta'aruf apa yang disyariatkan? Iya, yang seperti dijodohkan oleh orang tua. Oh, iya. Banyak lagi ya. Iya. Kalau ta'aruf ini kayaknya kan awam sekali ya. Iya. Yang populer itu misalnya pacaran atau apa gitu ya. Ya itu ta'aruf juga Pak, tapi nggak boleh kayak gitu. Itu ternyata ta'aruf juga ya. Penjelasannya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasilah atau cara menuju pernikahan memang ada beberapa. Ada dengan cara ta'aruf. Ada yang berawal dari satu platform atau satu kantor, jadi saling mengenal. Ada yang karena dijodohkan, ada yang karena direkomendasikan. Tapi yang lebih tepat kalau bisa, walaupun direkomendasikan, walaupun dijodohkan, ta'aruf dulu. Wa ja'alna bainakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian ras-ras dan kabilah-kabilah untuk saling mengenal. Tapi mengenalnya itu dengan batasan. Ya, sewajarnya. Tidak mengenal secara detail banget itu nanti setelah nikah insyaallah. Ya. Jadi secara wajar, secara global saja. Nah, kalau misalnya gini loh, untuk barang saja kita itu nggak bisa blind buy, yaitu membeli secara buta. Ini tentang masalah kedepannya rumah tangga yang tanggung jawabnya besar dan akan ada hisabnya di sisi Allah. Maka ini bukan sebatas barang, melainkan ada tanggung jawab di balik itu dan ada konsekuensi yang besar. Maka memerlukan apa? Memerlukan ta'aruf dan pertimbangan. Tapi kalau memang dijodohkan dan memang itu takdirnya jodoh, ya khalas, nggak masalah, sah, nggak masalah, nggak masalah. Bahkan ada beberapa orang yang nggak sempat nazar, cuman baca CV, terima, jadi. Tetapi yang ini risikonya sangat besar. Ada ikhwan ya yang ya dia berdasarkan CV aja. Ya khawatirnya juga itu berdasarkan CV aja. Enggak ada ta'aruf, bismillah aja, tawakal sama Allah, baca bilangnya gitu, tawakal sama Allah. Akhirnya nikah suatu kali. Nikah, beberapa hari kemudian pisah. Kenapa? Karena seperti membeli kucing dalam karung. Seperti berjudi dengan kenyataan. Dia enggak tahu apa-apa walaupun direkomendasikan orang, tapi dia enggak lihat langsung. Ketika udah akad, didapatkan ternyata kok kayak gini ya, kok kayak gini ya, kok kayak gini ya, belum bisa memaklumi kekurangan-kekurangan. Ya khalas, hancur lebur. Makanya disyariatkan ta'aruf dan disyariatkan nazar. Dianjurkan bahkan untuk nazar. Nabi SAW seperti ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang pengen nikah.
direkomendasikan oleh Nabi SAW, sama perempuan Madinah aja, sama perempuan ini aja, karena di mata mereka ada sesuatu. Artinya lihat mereka, lihat, nazar, ketahuilah dulu, kenalilah dulu. Ini berarti sesuatu yang memang dianjurkan. Jadi jangan blind buy, jangan cinta apa namanya, buta dulu, nantilah gimana nanti enaknya, yang penting nikah aja dulu. Sebentar, zaman sekarang itu tidak sesimpel itu gitu loh. Karena manusia itu heterogen, variatif. Ya, jadi sekarang pun ada yang kelihatannya bagus tapi pas kita tahu ke hakikatnya naudzubillah min dzalik. Jadi perlu kehati-hatian juga ya. Jangan sampai kita punya track record yaitu gagal dalam pernikahan karena kesalahan kita sendiri. Karena track record ini juga akan menjadi bahan pertimbangan orang ke depannya. Ya begitu Bapak, ya semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ta'aruf antar jemaah sekalian menjadi ta'aruf yang berujung pada kebaikan, bukan ta'aruf yang berujung pada rasa sakit. Ya begitu ya. Iya. Baik. Gimana, mungkin cukup sampai sini insyaallah. Kita mungkin silakan lanjut dengan proses berikutnya mungkin. Ya. Mau jam 2:30 atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Kita yang terakhir untuk ikhwan atau akhwatnya. Ada? Ya, silakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, ini apa ya? Enggak tahu saya apa. Apa ya? Maaf ya. kalau sebelumnya udah ada penjelasan karena saya telat. Gini Ustadz, saya itu misalnya itu mau ikut ta'aruf. Iya. Syarat prinsip utama saya itu yang sekarang itu ikhwannya harus sudah ngaji. Harus apa? Udah ngaji. Ikut pengajian, Oke. Itu kan yang syarat utamanya. Tapi saat ini ada apa ya? Ada seorang ikhwan yang dikenalin dari keluarga. Itu udah Kelakuan lama apa? Udah dikenalin dari pihak keluarga. Oh, ada calon lain? Enggak, maksudnya ada. Udah lama Ustadz. Dulu saya menilainya ini ikhwan biasa aja ya, maksudnya belum ikut pengajian. Tapi baru ini ikhwan itu kontak lagi misalnya ya Ustadz ya. Gimana ya Ustadz ya? Apa saya harus pegang prinsip harus udah ikut ngaji atau saya jalannya dengan ikhwan ini dengan syarat saya harus ngasih syaratnya A, B, C gitu Ustaz? Bisa jelaskan nggak Pak? Soalnya agak nggak jelas. Jadi pertanyaannya, jadi akhwat itu sudah dikenalkan sama keluarganya ikhwan, tapi belum ngaji. Terus berapa lama kemudian dihubungi lagi. Nah, masih belum ngaji. Nah, akhwat apakah harus memberikan syarat yang ABCD untuk selanjutnya atau bagaimana? Anti sendiri udah ngaji ibu ini? Udah ngaji? Udah mulai Ustaz. Maksudnya udah mulai ikut pengajian? Ana udah. Kalau ikhwannya kayaknya belum, saya udah lama sih nggak ketemu lagi gitu. Baik. Apakah anti meridhoi akhlaknya dan agamanya dan semisalnya? Jujur kalau misalnya saya gimana ya? Kalau dari awal, kalau dari pribadi Ana sendiri, kalau misalnya dari awal udah nggak ini dicoret, tapi karena apa ya? Karena keluarga udah terlalu lama nunggu atau udah terlalu apa? Nunggu Ustadz. Misalnya udah ikut ta'aruf ini qadarullah gagal terus datang ini lagi, tapi yang Ana lihat masih biasa aja dalam tanda kutip. Jadi 50-50, so gitu sama dia. Iya. Nggak ada rasa berikutnya gitu. Ustaz? Iya, nggak ada kecondongan atau apa nggak ke dia nggak? Apa ya? Karena prinsip awal Ana yang Ana bilang tadi Ustaz. Tidak sesuai kriteria? Yang prinsip utamanya itu kan udah yang ngaji ya Ustaz ya, biar bareng-bareng. Tapi kalau misalnya belum, itu gimana ya Ustaz ya? Laki-laki itu kalau misalnya ibu Anda berprinsip pengen sama yang udah ngaji dan habis itu nikah sama yang belum ngaji, apakah setelah nikah dia bakal ngaji? Enggak. Artinya ya udah,
Cari yang udah ngaji sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Dan putuskan hubungan dengannya karena nggak ada faedahnya sama dia. Ini insya Allah di sini ada yang udah ngaji banyak yang ngaji. Iya. Stok ikhwan yang udah ngaji banyak. Apalagi mereka itu bisa nyari yang kedua, ketiga, keempat. Jadi sebenarnya lebih mudah. Iya, beneran. Sebenarnya kesempatan anti itu lebih mudah karena laki-laki itu stoknya bisa sampai 4 limitnya. Ya, yang udah ngaji ya. Begitu Om. Jadi saran saya stop dengan yang itu, ikhtiar dengan yang sudah ngaji insyaallah. Tapi yang sudah ngaji pun tidak menjamin bahwa saya dia baik 100%, enggak menjamin. Nah, iya itu Ustaz, maksudnya yang kemarin-kemarin emang udah ngaji, tapi aku darulah sejalannya waktu ada aja ketemu. Insya Allah sebentar lagi ketemu, dah gitu. Dah nggak usah repot, sebentar lagi ketemu, tenang aja Bu. Doain ya Ustadz ya. Ya itu barusan saya doain. Amin. Ketemu insya Allah. Amin. Jazakallah khair. Jangan menyerah Bu ya. Husnudzon sama Allah. Allah sedang mempersiapkan insya Allah yang terbaik buat nanti. Amin. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Taib, ada lagi Umahat? Ada lagi? Waktu? Tidak ada. Tidak. Ya udah kita ke step berikutnya insyaallah, ke program berikutnya. Yang mana itu saya serahkan sepenuhnya kepada panitia karena beliau lah yang bertanggung jawab masalah ini dan lebih syukur Allah Azza wa Jalla, kemudian kepada para panitia sekalian atas penyelenggaraan hal-hal seperti yang sebenarnya ini mendulang pahala insyaallah, menjodohkan orang menjadi wasilah, memberikan platform pada mereka supaya terkoneksi. Ini merupakan amal ibadah yang insyaallah pahalanya mengalir terus ya, insyaallah. Karena nanti mereka sebagiannya menikah, punya anak, sampai tua beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka insyaallah pahalanya itu juga akan kembali kepada orang-orang yang menjadi wasilah ini. Maka saya berdoa minta pada Allah Azza wa Jalla agar merahmati para panitia sekalian dari ikhwan dan akhwat, dari papa dan ibu, dan juga bagi yang berniatan salihah, jujur pada Allah, tawakal sama Allah, saya memohon kepada Allah agar mempercepat urusannya dan tidak mempersulit. Allahumma amin. Ya cukup itu mungkin dari saya. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Dan jika ternyata Allah Ta'ala belum memberikan jawaban hari ini atau secepatnya, maka yakinlah bahwasanya Allah itu sedang mempersiapkan yang lebih baik untuk Anda. Insya Allah. Jadi jangan merasa bahwasanya kalau ternyata kali ini belum dapat berarti Allah itu belum ngasih. Allah akan ngasih. Justru kayaknya Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang Anda duga atau Anda harapkan. Insya Allah, yakin sama Allah. Siapa yang yakin sama Allah, maka Allah tidak akan mengkhianati keyakinan dia. Yakin dia sama Allah. Begitu yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.